Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesya Ramadini, NIM A1D018184 dari Program Studi Agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang budidaya dan pengolahan tanaman tahunan cengkeh sebagai tugas pengganti praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan. Latar belakang. Cengkeh merupakan tanaman rempah yang diproduksi di Indonesia. Tanaman ini identik dengan rasa dan aroma yang kuat. Umumnya digunakan sebagai bahan baku bumbu masakan, obat, dan dupa untuk upacara keagamaan. Hal ini menjadikan cengkeh memiliki nilai ekonomis. Di Indonesia sendiri, cengkeh termasuk tanaman perkebunan rakyat. Menurut data Badan Pusat Statistik, luas areal tanaman perkebunan rakyat untuk cengkeh mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, luasnya mencapai 551,8 ribu hektar, tahun 2018 560,3 ribu hektar, dan tahun 2019 560,8 ribu hektar. Budidaya dan pengolahan cengkeh secara optimal perlu dilakukan untuk terus meningkatkan produksi cengkeh secara kualitas dan kuantitas. Taksonomi dan biologi cengkeh. Secara taksonomi, cengkeh termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Myrtelles, famili Myrtaceae, genus Syzygium, dan memiliki nama spesies Syzygium aromaticum. Secara morfologi, tanaman cengkeh memiliki bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akarnya terdiri atas 4 jenis, yaitu tunggang, lateral, serabut, dan rambut. Sementara itu untuk akar pokoknya berupa tunggang. Batangnya berbentuk bulat dengan permukaan kasar yang memiliki banyak cabang dan banyak ranting. Tingginya bisa mencapai 10-20 meter. Daunnya berbentuk bulat memanjang dengan bagian pangkalnya yang menyudut. Untuk lebarnya bisa mencapai 2,5-5 cm dan panjangnya 6-13 cm. Warna daunnya adalah hijau atau hijau kemerahan dan ketika masih muda berwarna kuning kehijauan. Bunganya termasuk bunga tunggal yang tersusun dalam satu tandan. Untuk ukuran bunganya 1-2 cm dan muncul ketika tanaman berusia 4,5-8,5 tahun. Bunganya berwarna ungu ketika masih muda dan berubah menjadi kuning kehijauan lalu merah muda ketika sudah tua. Dan untuk bunga keringnya berwarna coklat kehitaman. Buahnya memiliki warna merah tua ketika sudah matang dan berwarna hijau ketika belum matang. Arti penting tanaman cengkeh. Cengkeh dijadikan sebagai komoditas ekspor Indonesia. Data Kementerian Pertanian pada tahun 2012 menunjukkan bahwa produksinya mencapai 99.890 ton atau setara dengan 70,99% total produksi cengkeh di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil cengkeh terbesar di kawasan ASEAN dan dunia saat itu. Data Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas areal tanaman perkebunan rakyat untuk cengkeh mencapai 321.680 hektar. Areal tanam ini lebih luas dibandingkan perkebunan swasta yang hanya 6.807 hektar dan perkebunan negara 2.365 hektar. Cengkeh juga dijadikan sebagai bahan utama industri. Eugenol yang terkandung dari minyak atsiri cengkeh bermanfaat dalam dunia farmasi sebagai antiseptik, antifungal, antimikroba, analgesik, anestesik lokal, dan stimulan. Dan untuk industri makanan digunakan sebagai bumbu masakan pedas atau kari. Salah satu industri besar lainnya yang terus berkembang di Indonesia dan menggunakan cengkeh sebagai bahan bakunya adalah industri rokok, tepatnya rokok kretek. Fase pertumbuhan dan karakter fisiologi cengkeh. Fase pertumbuhan cengkeh diawali dengan proses perkecambahan yang terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama diawali dengan imbibisi atau proses penyerapan air oleh benih. Kecepatan imbibisi ini dipengaruhi oleh faktor permeabilitas kulit benih, komposisi benih, suhu, konsentrasi air, dan luas permukaan yang berhubungan dengan air. Setelah proses imbibisi, benih mengalami reaktivasi enzim dan juga peningkatan respirasi. Peningkatan respirasi ini terjadi melalui glikolisis, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, dan juga transport elektron. Hasil dari proses ini adalah ATP yang dijadikan sebagai energi untuk sintesis organel sel, RNA, dan protein. Proses tersebut juga
Menginisiasi pertumbuhan embrio yang ditandai dengan menembusnya akar melalui kulit benih. Tahap kedua merupakan tahap perombakan cadangan makanan. Cadangan makanan yang dirombak meliputi karbohidrat dalam bentuk pati menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses perkecambahan cengkeh dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Benih yang akan dikecambahkan dalam proses persemaian diambil dari buah yang sudah masak fisiologis. Beratnya minimal 1 gram, panjang 2,5 cm, dan diameter 1-2 cm. Benih yang berumur 2-3 minggu setelah semai, kondisinya sudah memiliki akar dengan panjang 5-6 cm, kotiledonnya sudah mulai terangkat ke permukaan tanah, dan plumula serta daun mudanya mulai muncul. Benih berumur 27 hari setelah semai apabila dicabut dari tanah, maka bagiannya secara berurutan dari atas ke bawah, meliputi plumula, daun muda, epikotil, kotiledon, hipokotil, akar primer, dan akar sekunder. Bibit muda yang berusia 1-2 bulan setelah semai sudah memiliki 4-7 helai daun berwarna hijau muda. Fase selanjutnya adalah induksi bunga, di mana tunas bunga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya pembesaran sel meristem pada tunas bunga itu sendiri. Bunga juga dapat terbuka secara penuh akibat adanya tekanan turgor. Selanjutnya bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya membentuk buah. Buah yang belum matang berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah memasuki fase matang berwarna merah. Kegiatan budidaya cengkeh meliputi persiapan lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan, sedangkan kegiatan pengolahannya meliputi panen dan pasca panen. Persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari tunggak atau akar kayu, kemudian baru dilanjutkan dengan pengolahan tanah. Lubang tanam dibuat 2-4 minggu sebelum tanam dengan ukuran 30x30 cm dengan kedalaman sampai 1 meter. Pemupukan dilakukan dengan menambahkan pupuk kandang dengan dosis 5-10 kg per lubang tanam. Hal penting lainnya yaitu pembangunan drainase untuk mencegah genangan air saat musim hujan. Tahap sebelum pembibitan adalah persemaian. Benih yang disemai berasal dari buah cengkeh yang telah masak dan dalam kondisi bebas hama dan penyakit. Benih disemai di bedengan dengan ukuran panjang menyesuaikan lahan, lebar 100 cm dan tinggi 20 cm. Untuk jarak tanam pada persemaian yaitu 5x5 cm. Bibit muda hasil semai dipindahkan ke pembibitan setelah berumur 30-45 hari dengan kondisi sudah memiliki 2-3 pasang daun dan dipindahkan pada polybag. Bibit dapat ditanam di lapangan setelah berumur 21-24 bulan, tinggi minimal 70 cm, batang tunggal, dan tidak terserang hama atau penyakit. Jarak tanam yang umumnya dipakai adalah 5x5 meter, jarak tanam idealnya 7x7 meter, dan jarak yang dapat digunakan pada lahan datar adalah 8x8 meter, sedangkan pada lahan agak miring bervariasi, yaitu 6x6 meter, 8x6 meter, 7x6 meter, 6x7 meter, dan 7x8 meter. Pengaturan jarak ini bergantung pada ketinggian dan kemiringan lahan. Tahap terakhir dalam budidaya cengkeh adalah pemeliharaan. Kegiatan yang pertama yaitu penggemburan tanah dan sanitasi yang dilakukan saat awal dan akhir musim hujan. Sanitasi ini diperlukan terutama saat tanaman cengkeh berumur 1-5 tahun karena pada saat itu lebih rawan mengalami kematian akibat hama penyakit. Selanjutnya ada pemberian naungan bersifat sementara pada tanaman cengkeh yang berumur muda dengan menggunakan bahan plastik atau pelepah daun kelapa. Selanjutnya ada penyulaman. Penyulaman ini menggunakan sumber bibit sulam yang sama dengan bibit yang sudah ditanam. Untuk menjaga kondisi kelembaban tanah, maka diperlukan penyiraman. Tanaman muda lebih rawan mati apabila mengalami kekeringan dibandingkan tanaman dewasa, kecuali saat kemarau panjang. Untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya, maka diperlukan pemupukan saat awal dan akhir musim hujan. Cengkeh berumur 6 tahun dipupuk menggunakan urea 0,9 kg, TSP 0,6 kg, KCl 0,6 kg, dan kiserit 0,2 kg. Sedangkan cengkeh yang berumur 10 tahun dipupuk dengan menggunakan urea 3 kg, TSP 0,8 kg, KCl 2 kg, dan kiserit 0,8 gram. Masing-masing dosisnya diberikan pada 1 pohon per tahun. Hal lain yang diperlukan untuk menjaga kelembaban tanah untuk mendukung pertumbuhan akarnya adalah
Hama yang umumnya menyerang tanaman cengkeh meliputi penggerek batang, penggerek cabang, penggerek ranting, perusak akar, perusak daun, dan perusak pucuk daun. Sedangkan penyakitnya yaitu bakteri pembuluh kayu, cacar daun, dan embun jelaga. Pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis berupa penggemburan tanah, perbaikan drainase, dan sanitasi. Untuk fisik mekanis, dengan pengambilan telur hama yang kemudian dimusnahkan, pemotongan ranting, dan pemangkasan untuk mengurangi kelembaban. Sedangkan secara kimiawi memanfaatkan insektisida dan fungisida. Tahap awal pengolahan cengkeh yaitu panen. Cengkeh dapat dipanen 6 bulan sejak bakal bunga muncul, dengan kondisi bunganya siap panen berwarna kuning kemerah-merahan. Pemanenan dilakukan dengan menjepit pangkal tangkai bunga menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan digunakan untuk memetik bunga. Pemetikan yang terlalu muda menyebabkan bunga menjadi cepat kering dan aromanya tidak sedap, sedangkan pemetikan terlalu tua menyebabkan kandungan esensialnya menurun. Kegiatan pasca panen pada cengkeh meliputi sortasi basah, pemeraman, pengeringan, sortasi kering, dan pengemasan. Sortasi basah dilakukan dengan memisahkan bagian bunga dengan tangkainya, kemudian diletakkan pada wadah yang berbeda. Selanjutnya pemeraman dilakukan selama 24 jam untuk memperbaiki warna cengkeh sehingga menjadi coklat mengkilap. Untuk pengeringan dilakukan untuk menjaga kadar air cengkeh. Kadar air tidak boleh lebih dari 13% dan tidak boleh kurang dari 11%. Pengeringan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung ataupun menggunakan alat pengering buatan. Setelah dikeringkan, kemudian ada tahap sortasi kering, di mana cengkeh dipisahkan dari kotorannya. Setelah itu, cengkeh dapat dikemas menggunakan karung dengan kapasitas 30-40 kg atau 50-60 kg yang kemudian dijahit secara zigzag. Karung yang berisi cengkeh diletakkan di atas balok kayu dan disimpan dalam gudang. Gudang harus dalam kondisi memiliki ventilasi udara yang baik, tidak lembab, dan berlantai semen. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka cengkeh sebagai komoditas ekspor Indonesia, tanaman perkebunan rakyat, dan bahan baku industri dapat ditingkatkan produksinya melalui kegiatan budidaya dan pengolahan secara optimal. Kegiatan tersebut dimulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Demikian pembahasan saya mengenai budidaya dan pengolahan tanaman tahunan cengkeh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.